Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di Sidoarjo, Mojokerto maupun Tulungagung. Doa saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat, dan kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tema gereja kita mengenai komunikasi. Dan biasanya salah satu komunikasi yang terberat dan tersulit bagi orang Kristen adalah bagaimana orang Kristen tetap menjadi Kristen ketika dia membangun komunikasi dengan dunia. Sehingga ada begitu banyak kegagalan orang Kristen membangun komunikasi dengan dunia karena biasanya ada satu sikap yang melatar belakangi. Nah, hari ini begitu banyak orang yang menganggap dunia menjadi sesuatu yang harus dibenci, harus dihindari, dan dunia dianggap mencemari iman kekristenan jika kita terlalu dekat dengan dunia. Paling tidak biasanya ayat yang dipakai adalah Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ayat ini lalu dipahami sebagai perintah Tuhan yang terus-menerus untuk kita menjauhi dunia, membenci dunia. Bahkan ayat ini dipakai untuk banyak orang Kristen untuk menghindar dari dunia, menghindari dari urusan-urusan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi apakah betul demikian? Apakah tepat demikian? Maka hari ini kita mau melihat sebuah ayat yang akan memberikan kita sebuah cara pandang yang berbeda, sehingga cara pandang kita yang berbeda dengan dunia akan membuat cara berkomunikasi kita dengan dunia akan lebih alkitabiah. Nah, Bapak-Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk membaca atau merenungkan dari Yohanes 1 ayat 10 yang berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, di sini ada 3 kata dunia dalam satu ayat ini. Dan dunia di situ disebut dipakai kata kosmos. Ya. Nah, mari kita lihat bersama. Ada 3 kata dunia dalam satu ayat. Kata pertama, ia telah ada di dalam dunia. Ini artinya dunia dipahami secara fisik, ya, artinya dunia yang penuh dengan pepohonan, dengan laut, dengan gunung dan lain-lain. Lalu kata yang kedua, dunia dijadikan olehnya, artinya di sini dunia sangat positif, sangat baik, karena dunia ini yang menciptakan adalah Allah sendiri. Maka Allah menciptakan dunia ini dengan segala hikmatnya, dengan segala kuasanya. Tidak mungkin menciptakan dunia yang buruk untuk kita benci. Tapi kita lihat bagian yang terakhir, ya, dari ayat Yohanes 1 ayat 10 tadi dikatakan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, rupanya kata dunia yang terakhir dalam ayat Yohanes 1 ayat 10 ini, kata dunia yang terakhir, kosmos yang terakhir ini memiliki kesan yang negatif. Karena dunia itu diciptakan oleh Tuhan, tetapi justru ciptaannya tidak mengenal penciptanya, gitu. Nah, maka di sini kita lihat ternyata dunia tidak semuanya jelek. Ada dunia yang positif yang diciptakan Allah. Tidak semua, Alkitab tidak semua mengartikan dunia itu semena-mena segalanya menjadi jelek lalu kita dipaksa atau diperintahkan Tuhan untuk menghindari. Maka kalau ada orang Kristen yang membenci dunia, di mana yang keliru? Mungkin
dunia kita artikan secara rata. Kita menganggap semua bagian dari dunia ini jelek, lalu kita menghindarinya, lalu kita membenci dunia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya teringat dengan Yohanes 3 ayat ke-16 ya. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya. Jadi rupanya Tuhan pun cintanya juga begitu luar biasa sehingga dia harus merelakan anaknya untuk mengorbankan hidupnya bagi dunia supaya dunia ini menjadi terselamatkan. Gitu. Maka hari ini Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo, Mojokerto maupun Tulungagung, saya mengajak untuk menyelami atau menghayati identitas kita yang unik, identitas kita yang penuh dengan ketegangan, tetapi melalui ketegangan itu kita menjadi kreatif. Nah, seperti Tuhan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus ada di dunia tetapi bukan dari dunia. Maka seperti itulah Tuhan mengutus kita hari ini. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan. Maka hari ini kita harus menyadari bahwa kita terhisap dalam sebuah koreografi misi Allah. Maka kita harus menyadari bahwa hari ini kita diutus Allah untuk masuk, untuk hidup ke dalam dunia. Tetapi kita juga harus tetap menghayati bahwa kita bukan dari dunia ini. Maka hari ini kita tidak perlu anti dengan dunia, tetapi kita perlu berbaur dengan dunia karena memang kita hidup di dalam dunia dan kita diutus Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang kita harus ingat adalah kita bukan dari dunia ini, karena kita adalah misionaris Tuhan, kita duta Tuhan. Maka kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi sangat penting. Kita bersedia menyediakan hidup kita untuk hidup di tengah-tengah dunia kita dengan segala pernak-perniknya, tetapi kita terus mengingat bahwa kita bukan dari dunia ini sehingga kita mewujudkan hidup kita sebagai representasi dari kerajaan Allah. Maka komunikasi yang kita bangun dengan dunia menjadi komunikasi yang kreatif. Kita tidak menolak dunia, tetapi kita merangkul dunia karena kita adalah representasi dari kerajaan Allah. Saya berdoa melalui renungan ini, kiranya hidup kita menjadi saksi yang baik bagi sekitar kita, bagi dunia di sekitar kita. Saya berdoa keluarga kita, pekerjaan kita, boleh kita pakai untuk menjadi saksi yang baik bagi lingkungan sekitar kita dan bagi dunia di mana kita hidup. Saya mengajak kita untuk menutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anak Tuhan di Rock Sidoarjo, Rock Mojokerto, Rock Tulungagung. Kiranya Tuhan menolong, memberi kemampuan bagi kami, sehingga kami tidak anti dengan dunia, tetapi kami menyediakan diri kami, menyediakan hidup kami untuk tinggal bersama-sama di dunia ini. Tetapi kami terus mengingat bahwa kami bukan dari dunia, tetapi kami adalah misionaris Tuhan, di mana Tuhan mengutus kami. Kami adalah utusan Tuhan, kami adalah representasi dari kerajaan Allah. Sehingga kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, perdagangan kami, semuanya boleh menyaksikan cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kami kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, maka kami dengan ini membuka hidup kami untuk Tuhan berkarya melalui kami di tengah dunia ini, supaya dunia melihat kami sebagai utusan dan duta Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui hidup kami, di mana kehadiran kami, di situ berkat Allah mengalir melalui kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Rock Sidoarjo, Mojokerto dan Tulungagung. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, usaha, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin.